qasdi wa inil tazamahu, dan tidak dicukupkan dengan memindahkan tanah, yaitu dengan bermaksud meskipun menempatkan atau membiasakan padanya. Jadi ya gampangnya 5 ya. Tapi kalau ada yang menyebutkan 7 ya biarin aja. Toh tayamum juga jarang banget ya. Wal qasdu huwa qasdut turabi liyanqulahu, dan dimaksudkan al-qasd ya. Dimaksudkan al-qasd ya, dia adalah bermaksud akan tanah liyanqulahu, untuk memindahkannya. Bahwa bayrun niyati allati hiya niyatul istibahati, dan itu tidak masuk dalam kategori niat sebagaimana niat listibahatis salat, untuk membolehkan pada salat. Jadi ada yang 5, ada yang 7, tapi yang banyak, yang masyhur adalah 5. Maka saya ajak baca dulu yang di luar supaya lebih paham. Kemudian yang pertama adalah naqlut turab, memindahkan debu, ay tahwilut tayammumi lahu walau min wajhin ila wajhin, yaitu memindahkannya orang bertayamum baginya walaupun dari satu wajah ke wajah yang lain, bi an safat hurrihu alaihi, seperti misalnya meniupkan angin kepada tanah ya, summa naqalahu minhu ya, alaihi sampai ke muka, summa naqalahu kemudian memindahkannya ia minhu dari muka, waraddahu dan mengembalikan padanya ilaihi kepada si muka, au min wajhin ila yadin atau dari muka ke tangan, bi an hadasa alaihi turabu dengan umpamanya mendatangkan kepadanya akan debu, ba'da mas'ihi sesudah mengusapnya, min turabin pada tanah, min turabit tayammumi dari tanah yang dibuat tayammum, fa naqalahu minhu ilaiha au min yadin ila wajhin au min yadin ila yadin, sehingga memindahkannya itu bisa dari muka ke tangan atau dari tangan ke tangan yang lain, imma minal yumna ilal yusra au bil aksi fa huwa suru khamsun, fasuru khamsun. Adapun misalnya memindahkannya dari tangan kanan ke tangan kiri atau sebaliknya, maka gambaran itu ada 5 macam. Jadi memindahkan debu dari tempatnya ke telapak tangan. Dan sekarang misalnya tidak mau mengambil dari tempatnya, kemudian debu itu ditiup. Ketika ditiup sudah nempel ke muka, lalu sudah disebut tayamum apa belum? Belum. Terus caranya bagaimana? Ambil dulu dari muka, pindahkan ke tangan, lalu usapkan lagi ke muka. Itu begitu caranya. Seperti misalnya orang mandi di kali. Orang mandi di kali itu kalau dia nyelam berarti seluruh anggota badan sudah basah. Seumpamanya dia meniatkan wudu, sudah sah apa belum wudunya? Belum. Itu artinya harus memindahkan air ya dari tempatnya ke muka. Jadi contohnya seperti itu. Itu contoh gambaran tayamum, memindahkan debu dari satu tempat ke telapak tangan. Lalu kemudian yang kedua an-niyatu, yaitu niat. Kama yanwi istiba'at as-salati, sebagaimana niatnya seseorang untuk membolehkan pada salat. Jadi dalam bertayamum harus ada niat, nawaitu tayammuma listiba'atis salati. Nawaitu tayammuma
listibahatis, saya niat tayamum untuk bolehnya buat sholat. Karena wudu itu, tayamum itu tidak bisa menyingkirkan al-hadatsul asghar awil akbar. Jadi bi ayyaqula nawaitu istibahat as-salati min al-hadatsil asghar awil akbar amla aw masil mushafi aw sajdi tilawati la raf'a hadasin li anna tayammuma la yarfa'uhu wala taharata anhu wala fardhu tayammum li anna tayammum taharatun daruratun la yasluhu ay yakuna makrudan maqsudan fa in arada salata fardin fala budda min niyyati istibahati fardis salat. Jadi tayamum itu sesungguhnya tidak menghilangkan pada hadas, ya. Tayamum itu tidak menghilangkan pada hadas, sehingga tidak dita'arrudkan lil hadasi, tidak diucapkan untuk menghilangkan hadas, ya. Nawaitu tayammuma listibahatis salat, la nawaitu tayammuma listibahatis salat minal hadasil asghar awil akbar. Jadi nggak ada saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar karena untuk sholat misalnya. Jadi cukup saya niat tayamum untuk membolehkannya ibadah sholat. Ya. Atau misalnya saya niat tayamum untuk membaca mushaf Al-Quran, membawa atau membaca mushaf Al-Quran. Atau saya niat tayamum untuk sujud tilawah, atau saya niat tayamum untuk sholat jenazah, atau saya niat tayamum untuk sholat Jumat, misalnya gitu. Karena li'anna tayammum la yarfa'uhu wa la taharata anhu, sebab tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa mengangkat kesucian dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi memang tidak terangkat hadas kecil dan hadas besarnya, sebab tayamum ini darurat, ya. Buktinya sekalipun sudah tayamum, ketika dia menemukan air, batal nggak tayamumnya? Batal, ya. Udah tayamum nih, mau sholat nih, ya. Udah berbulan-bulan atau setahun nggak ada hujan misalnya, air udah pada kering, tapi udah mendung, ya. Zuhurnya sudah mepet asar, ya daripada nunggu hujan nggak turun-turun, ya sudah tayamum buat sholat zuhur. Begitu tayamum selesai mau sholat zuhur keraya hujan, berarti tayamumnya batal. Batal tayamum karena ada air hujan, ada air. Ya seperti badal khotib misalnya, ya. Khotibnya nggak datang-datang nih, khotib Jumat, ya. Pengurus sampai lehernya panjang, ya. Celingak mana nih khotibnya nggak ada, ya. Datang apa enggak nih? Mana zuhurnya cepat, ya. Belum kelihatan juga. Udah ada Pak Jiyono, ya, naik, ya, misalnya gitu, ya. Begitu naik baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotibnya udah di depan pintu, batal sebagai tayamum, ya. Turun, ya. Turun ganti beliau sebagai airnya. Ya. Ini seperti ya. Tadi ada kori 300, batal nggak? Tadi ada kori. Ada? Kori Baca acara tadi ada acara. Ini kan acara umroh. Gue langsung YouTube. Korinya datang dengan terakhir katanya. Nah, kalau kori batal apa enggak tuh? Iya. Batal kalau udah bubar. Kalau belum
ya udah sebagai penutup dari acara. Ya, jadi memang kadang-kadang begitu ya. Ada yang qori'nya sudah datang, ya, penceramahnya minta buru-buru. Akhirnya qori' dikalahkan. Dah, baca Qur'annya ntar, saya ceramah duluan. Ya. Karena ada tempat lain yang nungguin. Ya. Semalam ceramah 4 tempat. Ya, itu namanya mungut amplop itu. Lah iya. Sekarang ceramah 4 tempat itu bisa konsen nggak menyampaikan ilmu, menyampaikan pelajaran? Orang bisa, ya wes 10 menit ya terima amplop mangkat maning ya, 10 menit terima amplop mangkat maning ya, nah, lumayan 4 amplop ya, 1 juta dan 4 juta umpamanya. Ya. Jadi kadang ada qori'nya sudah ada, penceramahnya minta duluan, akhirnya qori' tergeser. Atau qori'nya memang datang telat, ya, ya, acara sudah harus mulai, ya sudah, buka sambutan, penceramahnya udah datang, ceramah pertama udah biarin. Nah, penceramah pertama selesai, qori' datang, nah, dia biarin dah, dia pimpin. Kalau itu masih bisa karena waktunya masih bisa diatur. Kalau sholat Jumat bagaimana? Tungguin dah, ya. Tungguin barang setengah jam, khotibnya belum datang, bisa nggak? Ya orang bisa. Iya. Tapi saya pernah dengar, ya, cerita. Jadi ini masjid kantor, ya. Karena pimpinannya belum datang, padahal sudah masuk waktu, akhirnya dibisikkan kepada khotibnya, Pak Ustadz, mohon tunda, dunia ramai itu kan karena ada apa aja gitu ya. Jadi tayamum tidak bisa buat ganti hadas kecil, hadas besar, kecuali hanya darurat, ya, sifatnya darurat. Wa yajibu qarnun niyati bin naqli, dan wajib menyertakan niat bin naqli dengan memindahkannya debu. Li'annahu, karena bahwasanya naqal itu, memindahkan debu itu, al-awwalul arkani, permulaan dari rukun. Wa mahallun niyati, dan disitulah tempat niat. Sementara tempat niat itu awalul wajibati, adalah permulaan dari yang wajib. Wa bimashi syai'in minal wajhi, dan dengan mengusapkan sesuatu dari muka, la yadurru, yang tidak ada madarat, ghurubuha, auzunuha atau auzubuha, ya, sampainya itu niat, ai ghaibatuha, hilangnya niat, bainahuma, pada antara keduanya, yaitu niat dan memindahkannya. Falau ahdasa bainahuma, maka apabila berhadas seseorang di antara keduanya, fa in kana naqilu, maka apabila memindahkannya debu oleh seseorang, huwa batalatun niyatu, maka batal niatnya. Au ma'dzunahu fala, atau orang yang diberikan izin untuk mengusapkannya itu debu ke muka, fala, maka tidak batal. Jadi niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li. Niat itu menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya, itu namanya niat, ya. Salat itu permulaannya apa? Takbiratul ihram. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, tangan diangkat, ya. Nah, pada saat mulut mengucapkan Allahu Akbar, itu di situ hati kita niat. Jadi niat itu bukan pada usollinya, ya. Kalau usolli itu namanya melafalkan niat, ya.
usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu namanya melafalkan niat. Tapi niat yang sesungguhnya adanya di dalam hati. Permulaan sholat adalah takbiratul ihram, maka niat itu pada saat mengucap takbiratul ihram. Wudu, mula-mula pekerjaan wudu itu apa? Membasuh muka dengan air. Karena itu bukan pada nawaitul wudu'anya, tetapi pada basuhan air yang pertama ke muka, sambil membasuhkan air ke muka, hati sambil ngomong, saya niat wudu. Begitu pula tayamum. Tayamum itu permulaannya adalah memindahkan debu dari telapak tangan ke muka atau memindahkannya debu dari tempatnya ke telapak tangan, maka pada saat itu kita juga sudah mengucapkan niat dalam hati. Kan yang pertama naqlut turab, memindahkannya debu dari tempatnya ke telapak tangan. Itu gerakan pertamanya itu. Nah di situ kita niat nawaitut tayammum listibahatis salat. Tetapi ternyata dalam wudu juga ada orang wudu itu tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Ya, wudunya siapa? Wudunya orang yang beser. Ya, wudunya orang beser, hilang nggak hadas kecilnya? Wudu belum rapi udah ceret-ceretan lagi. Ya, wudu belum rapi udah keluar lagi, netes lagi. Kapan bersihnya dia dari hadas? Karena itu orang yang beser, niat wudunya tidak boleh niat raf'al hadasi. Tidak boleh saya niat wudu menghilangkan hadas, karena hadasnya nggak hilang. Terus bagaimana niatnya? Nawaitul wudu alistibahatis salat. Saya niat wudu supaya dibolehkan untuk sholat. Kemudian niat wudunya, mengerjakan wudunya sesudah masuk waktu sholat. Begitu wudu langsung mensegerakan sholat. Sebab kalau lama-lama nanti netesnya makin banyak. Bagi kaum laki-laki yang netes beser, atau bagi perempuan yang istihadhah, ya, perempuan yang mengeluarkan darah tidak pernah berhenti selain dari darah haid dan nifas. Jadi dia tetap wudu, tetap sholat sekalipun masih menetes darah, karena darah itu bukan darah haid ataupun darah nifas. Az-zalisu mashul wajhi, yang ketiga adalah mengusap muka hatta zahira hatta zahiri mustarsilin lihyatihi wal muqbili min anfihi ala syafatihi, sehingga zahirnya rambut yang terurai atau jenggotnya yang tebal itu semua terusap oleh debu. Wal muqbili min anfihi, dan di depan dari hidungnya, ala syafatihi, atas bibirnya. Liqaulihi ta'ala, karena sebab firman Allah Ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum, yaitu basuhlah ya mukamu dan kedua tanganmu. Wala yajibu, dan tidak wajib isalut turabi, mengalirkannya debu, ila manabitis sya'ri, sampai kepada lempit-lempitannya rambut, alladzi yajibu, yang wajib isalul ma'i, untuk mengalirkan air, ilaiha, kepadanya. Bal, bahkan la yundabu, tidak disunnatkan, walau khafifan, sekalipun jenggotnya tebal atau tipis, ya,
lima fihi karena ada padanya minal masyaqqati dari kesulitan dalam meratakan debu. Kalau wudu, orang yang kumisnya tipis, yang cambangnya tipis atau jenggotnya tipis, itu air harus sampai ke kulit. Iya. Tapi kalau cambangnya tebel, saking tebelnya kulitnya nggak kelihatan, ya biasanya ini orang-orang Arab ya, orang-orang Arab yang masih asli ya dari keturunan Arab, itu tidak disunnatkan untuk meratakan ya, tidak diwajibkan untuk meratakan sampai ke dalam kulit, hanya sunnah. Tapi kalau cambangnya tipis, jenggotnya tipis, itu wajib ya meresap itu air sampai ke kulit. Tapi kalau tayamum enggak ya, sebab debu dengan air beda. Kalau air bisa ngeresep, kalau debu nempel aja itu. Iya, nempel doang luar. Karena itu tidak mesti harus diratakan sampai ke kulitnya ya, termasuk di bulu-bulunya juga tidak mesti harus rata seluruhnya, karena masyaqqat, kesulitan untuk mengantarkan debu sampai ke bulu-bulunya atau kulit. Warabi'u, dan yang keempat mashul yadaini ilal mirfaqaini, yang keempat adalah mengusap tangan, kedua tangan sampai kedua siku. Qala Sayyidu Yusuf Az-Zabidi, berkata Sayyid Yusuf Az-Zabidi fi Irsyadil Anami, dalam kitab Irsyadul Anam, wa kaifiyatut tayammumi al-mandubatu, dan tata cara bertayamum yang disunatkan, kama fir raudhati, sebagaimana dalam kitab Ar-Raudhah, ayyadha'a butunal asabi'i yadihil yusra ghairal ibhami ala zuhuri asabi'il yamini ghairal ibhami ya, yaitu meletakkan tangan kirinya selain dari jempolnya ala zuhuri asabi'il yamini, atas punggung dari jari-jari tangan kanan, ghairal ibhami, selain daripada jari jempol, bihaitsu la takhruju atrafu anamilaha, sekiranya tidak keluar ujung-ujung jari-jarinya, an mashatil yusra dari an musabbihatil yusra, dari telunjuk tangan yang kiri, wa yumirruha atau wa yamurruha ala dhahri kaffil yumna, dan melewatkannya jari jemari atas punggung dari telapak tangan yang kanan. Fa idza balagha, maka apabila telah sampai qau'aha, pada pergelangan tangannya, dhamma, maka ia mengumpulkan atrafa asabi'ihi, ujung-ujung jari jemarinya, ala harfi dhira'il yumna, atas pinggir ya pinggir dari apa itu dhira', dari siku tangan yang kanan. Wa amarraha, dan melewatkannya ia ilal mirfaqi, sampai kepada sikunya. Summa arada batna kaffihi, kemudian ia memutarkan ke sebelah dalam dari telapak tangannya, ila batni dhira'i, ke sebelah dalam dari sikunya. Wa amarraha, dan melewatkannya alaihi padanya, rafi'an, dengan diangkat, ibhamahu, jari jemarinya. Fa idza balagha qau'aha, maka apabila telah sampai pada pergelangan tangannya, amarra, maka ia melewatkan batina ibhamu yusra, ibu jari dari tangan yang kiri, ala dhahri ibhami yumnahum, sama pada tangan yang kiri seperti itu pula. Summa, kemudian yamsahu, dia mengusap ihdar rahataini, salah satu dari kedua telapak tangannya, bil ukhra, dengan yang lain. Yang lalu telah saya praktekkan ya. Jadi ini supaya tahu aja nih ya. Tayamum. Jam dicopot, cincin dilepas ya.
Jadi nawaitu tayammuma listibahatis salat. Plek. Ya. Ini muka dari bulu atas sampai janggut, bukan jenggot tapi janggut, tulang janggut. Dari apa ini? Centil kanan ke centil kiri, inilah muka. Jadi nawaitu tayammuma listibahatis salat. Plek, usapkan. Ini hidung juga harus kena, ya. Nah, udah selesai. Sekali selesai, tepukkan. Lalu ambil lagi, ya, untuk tangan. Tadi dikatakan diterlentangkan tangan kanan, ya. Kemudian diterlentangkan pula tangan kiri. Tangan kiri ditempatkan di bawah tangan kanan. Ujung jari jemari bertempel dengan ujung jari jemari. Sisakan separuh dari telapak tangan kiri. Lalu kemudian didorong. Dorong melewati siku. Kemudian sesudah melewati siku dibalik. Ketika sudah dibalik, maka tangannya juga dibalik. Nah, ya, selesai. Yang kanan belum kepake. Maka letakkan tangan kiri di tangan kanan, ujung jari ke ujung jari. Ya. Tarik ke atas, lewat siku putar. Iya, tengahnya putarkan lagi, pertemukan dua jempol. Coba, silakan, ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salat. Saya niat bertayamum untuk dibolehkan salat lillahi ta'ala. Ayo, tabok depan kita. Plek. Nah. Angkat, masukkan ke muka semuanya. Dari ujung lempit atas. Terus sampai ke bawah, sampai kumis, sampai janggut, ya. Oke, sudah rapi, tepukkan. Lalu kemudian tepukkan lagi pada posisi tempat yang lain. Bukan tempat yang tadi, ambil tempat yang posisi lain. Kemudian tangan kanan diterlentangkan, taruh di atas. Terus tangan kiri taruh di bawah. Ujung jari ke ujung jari tempelin. Ujung jari kanan terlentang di bawah ujung jari tangan kiri. Dorong ke depan. Tarik sampai siku, putarkan. Kalau sudah putarkan, dibalikkan. Dibalikkan bertemu jempol kanan dan jempol kiri. Diputar tangan kanannya. Saya ulangi. Tempel, geser, melewati siku, putar. Putar balik, tenggurapkan. Terus geser. Masuk. Selesai. Kemudian tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Tempelkan. Tarik. Iya. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Tempelkan. Tarik, ya. Putarkan. Putar dulu tangan kirinya, putar, lalu kemudian geser. Sudah selesai. Itu namanya tayammum. Jadi kan sekarang mungkin belum kepake, tapi suatu saat bakal kepake, ya. Hah? Kita air juga susah. Iya. Nah, ini namanya ilmu. Baik. Ilmu itu yang penting difahami terlebih dahulu, dipakainya nanti kalau memang diperlukan. Kalau ilmunya sudah dapat, lalu suatu saat memang kita membutuhkan, kita nggak canggung gimana sih cara tayamum, ya, nggak bingung. Ntar jangan-jangan ngeraup debu, ya diusap-usapin ke muka, ya, iya. Terus ngeraup lagi gosok-gosokin ke tangan, ya. Ngeraup lagi ditempel gosok-gosokin ke rambut, ya. Dianggap kayak wudu. Nah. Kemudian al-khamisu at-tartib, yang kelima berurutan. Walau an hadasin akbarin,
ya, sekalipun dari hadas besar, walau an hadasin akbaro. Wa inna ma lam yajib, dan sesungguhnya tidak wajib tertib fil ghusli dalam mandi, li'annahu, karena bahwasanya lamma kana al-wajibu fihi ta'mimu, ketika seorang mandi wajib, padanya yang diwajibkan adalah at-ta'mimu, meratakan air. Tetapi dalam bertayamum, sekalipun tayamum itu untuk raf'al hadasil akbar, pengganti hadas besar, tetap harus berurutan. Sebab beda tayamum dengan mandi. Lamma kana al-wajibu fit ta'mimi ju'ila al-badanu fihi kal 'udwil wahid. Ketika orang mandi hadas besar, dia tidak wajib berurutan dari arah mana. Kalau mengambil sunnahnya, mandi wajib itu disunatkan pertama berwudu, kemudian yang kedua siramkan anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian siramkan anggota badan sebelah kiri. Itu kalau mengambil sunnahnya. Tapi seandainya jebar-jebur nggak apa-apa, karena nggak perlu berurutan, ya. Nggak perlu harus kepala dulu, lalu kemudian tangan dan sebagainya. Karena badan ini, ya, fihi kal 'udwil wahid. Dalam hal mandi, badan itu ya seperti satu anggota. Amma bainan naqlaini, adapun antara dua kali memindahkan, fala yajibu, maka tidak wajib, idzil mashu aslun, karena mengusapkan tanah adalah pada asalnya. Wan naqlu, dan memindahkannya wasilatun, adalah sebagai perantaraan. Falau doroba, maka apabila memukulkan seseorang biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya, alat turabi, atas tanah, atas debu, wa masaha, dan mengusapkan bi ihdahuma, dengan salah satu dari keduanya, wajhahu, pada wajahnya, wa bil ukhra yadahul ukhra, jaza, lalu tangannya dengan tangan yang lain, maka ada yang membolehkan. Summa, kemudian yang kulu, memindahkan lagi, marrotan, pada waktu yang berikutnya, saniyatan, yang kedua, liyadihi saniyati, untuk tangan yang kedua, boleh. Misal begini, nawaitu tayammum al-istibahati sholat, plek, ya, plek. Ini tangan satu buat basuh muka doang. Nah, berarti tangan satu masih. Nah, ini tangan satu buat basuh, ya. Ini buang dulu. Tangan satu buat basuh yang kanan. Nah, tangan kiri kan belum. Maka tabokin lagi yang kanan, ya, buat basuh tangan kiri. Boleh begitu. Yang penting berurutan, ya. Yang penting berurutan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga buat kita, sekalipun ini kaitan hanya sekedar tayamum. Amin ya rabbal alamin. Sudah waktu ya? Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara, kita tandain sampai kepada summa yunqalu marratan saniyatan liyadihi saniyah, yang akan